Di video ini saya akan menceritakan pengalaman paling aneh yang dialami oleh teman saya sendiri. Namanya Andre. Kenapa saya bilang aneh? Karena kok bisa dia itu nikah dari orang dari suku Bunian. Kejadian ini tuh bermula pada pertengahan tahun 2017 di Pulau Sumatera di Provinsi Lampung. Ya, kita tahulah hutan-hutan di Sumatera ini tuh masih sangat asri dan sangat dijaga oleh penduduk setempat pelestariannya. Hutannya itu sangat panjang, mulai dari ujung Lampung sampai Aceh. Di dalam hutan Sumatera ini tuh masih banyak dihuni oleh suku-suku terdahulu. Salah satunya suku Bunian. Sekarang kita kembali ke kisahnya Andre. Andre ini tuh seorang pemuda sederhana. Kehidupannya sehari-hari itu ya cuma bertani, dan dari anak seorang petani juga. Pada satu ketika, Andre ini sedang duduk santai di samping kandang kambing yang gak jauh dari rumahnya. Di situ, dua orang temannya datang nih. Rencananya itu mau ngajak Andre mancing ke dalam hutan. Dua orang temannya ini, si Agus dan si Ipul, bilang, "Andre, seumur-umur kan kamu belum pernah mancing ke dalam hutan. Yuk ikut kami mancing ke dalam hutan," kata si Ipul. Terus Andre ini bilang, "Enggak lah Pul, saya lo nggak pernah mancing dan gak hobi juga." "Ya makanya itu ikut, biar pernah dan bisa juga," kata Agus. Nah, karena si Andre ini ngerasa nggak enak nolak ajakan dari temennya ini, Andre pun memutuskan untuk ikut pergi mancing bersama teman-temannya. Terus kata Andre, "Tapi saya ini nggak punya pancing." "Gampang, nanti saya pinjemin," kata Ipul. Nah, jalanlah mereka bertiga ini menuju ke hutan. Di jalan tuh Andre sempat tanya, "Ini kita berangkat sore-sore gini, memangnya kita mau pulang jam berapa?" "Kita pulang sekitar jam 11-an lah, karena makin malam ikan makin makan, makin gacor," kata Ipul. Pas dalam perjalanan sudah mau masuk hutan, perasaan Andre ini sudah mulai nggak enak dan nggak nyaman. Napasnya itu sudah mulai terasa sesak dan dirasa seakan hutan itu seperti sudah menyambut kedatangannya. Dan di tengah perjalanan di dalam hutan, langkah mereka itu mendadak terhenti karena mereka bertiga ini mendengar suara seperti ada yang memanggil gitu. Nah, si Andre ini bilang, "Kok kayak manggil nama saya?" "Iya Andre, jangan dijawab. Biasanya itu orang dari suku Bunian," kata Ipul. Terus si Agus ini bilang, "Jangan ngomong gitu Pul. Itu tuh suara hewan, jadi jangan mikir aneh-aneh lah." Tapi di sisi lain, Andre ini penasaran dong sama suara itu. Jadi sambil jalan ini, Andre ini masih mikirin itu suara apa. Dan gak berselang lama suara itu muncul lagi dong. Tapi kali ini cuma Andre doang tuh yang denger. Suaranya itu kayak manggil, "Andre, Andre, Andre." Beberapa kali manggilin nama Andre terus. Suara itu terdengar jelas ke telinganya Andre. Tapi si Andre ini mencoba santai, seolah tidak terjadi apa-apa, agar temannya nggak begitu panik, mungkin maksudnya begitu. Singkat cerita, tibalah mereka di lokasi di mana tempat mereka mancing. Ya seperti orang mancing pada umumnya lah, mereka prepare alat pancing, ada yang masang umpan gitu, dan mereka mulai memancing. Nah, sudah 1 jam berlalu, dari mereka ini nggak ada satupun yang berhasil dapetin ikan. Akhirnya si Ipul memutuskan untuk pindah spot. Dia cari spot lokasi yang gacor, yang banyak ikannya. Karena lokasi di awal tuh nggak makan sama sekali itu ikan-ikannya. Nah, si Agus ini juga ikut-ikutan pindah. Bilangnya mau cari spot yang lain, ikut pengen dapat gacor juga. Akhirnya tinggallah Agus sendirian di spot itu. Akhirnya tinggallah Andre sendirian di spot pertama itu. Dan gak lama berselang, Andre ini tiba-tiba nyium bau aroma nggak sedap, seperti bau apak, kayak orang yang nggak mandi berbulan-bulan gitu. Baunya sangat apak lah pokoknya. Dan nggak lama setelah itu, Andre ini didatangi oleh sosok yang aneh, yang perawakannya itu persis manusia pada umumnya, persis ya kayak orang gitu. Cuma ini tuh beda, wajahnya itu bulat gitu, nggak manjang kayak kita ini tapi agak bulat. Tangannya itu panjang melebihi lutut. Dan di antara hidung dan mulut ini, siring ini, itu nggak ada sama sekali. Polos. Kalau kita kan ada kayak gini, tapi itu polos. Terus Andre ini penasaran dong. Andre ini tanya, "Kamu siapa? Dan ada perlu apa?" kata si Andre ini. Di sisi lain, si Ipul yang nggak terlalu jauh dari lokasinya Andre ini dengar suara Andre lagi ngobrol. Si Ipul ini bilang, "Kamu lagi ngobrol sama siapa Andre?" Dan panggilan Ipul ini nggak didengar sama Andre, mungkin karena Andre ini lagi fokus ngobrol sama makhluk itu. Tapi posisinya Andre ini nggak tahu kalau itu Bunian. Nah, si makhluk tadi ini merespon pertanyaan Andre dengan cara mengangguk-angguk.
sambil menjulurkan tangannya ke arah Andre seperti ini, seperti selayaknya orang meminta gitu. Karena si Andre ini bingung, makhluk itu ditanya tapi nggak bisa jawab. Ditambah bau apeknya itu yang menyengat banget, Andre ini sudah nggak tahan dengan baunya. Dan Andre ini berusaha untuk pergi menghindari tempat itu karena bau bagi dia itu bau banget kayaknya. Pas Andre mau jalan, mau menghindari tempat itu, mau menghindari makhluk itulah, tangan Andre ini dipegang, ditarik sama makhluk itu. Terus Andre ini berontak sambil teriak dia. "Minggir, kamu bau! Lepasin tangan saya!" Begitulah kira-kira teriakan Andre saat itu. Nah, si Ipul ini dengar suara teriakan Andre. Si Ipul ini buru-buru dong, langsung nyamperin Andre. Pas tiba di lokasi, Andre ini udah nggak ada, alias hilang. Panik nih si Ipul. Terus Ipul teriak manggilin Agus. "Gus, Gus, Agus!" Teriakannya Ipul. Terus datanglah si Agus. Dia tanya, "Ada apa, Pul? Kenapa teriak-teriak?" Kata si Agus ini. "Andre, Gus, Andre hilang," kata Ipul. Paniklah mereka berdua ini, sampai nggak tahu harus ngelakuin apa. Dan mereka ini bingung harus cari Andre kemana. Karena hutan Sumatera ini begitu luas. Ditambah hutan Sumatera ini hewan yang sangat buas masih begitu banyak sekali. Akhirnya mereka berdua berusaha untuk sabar dan tenang, sambil memikirkan cara bagaimana bisa menemukan Andre kembali dan membawanya pulang. Setelah lama duduk merenung, akhirnya si Agus ini punya ide. "Pul, bagaimana kalau kita temuin Mak Warti? Siapa tahu Mak Warti ini bisa bantu." "Ya udah yuk," kata Ipul. Jadi Mak Warti yang mau mereka temuin itu adalah seorang indigo yang sudah hafal seluk-beluk hutan di desa tersebut. Singkat cerita, mereka berdua, si Ipul dan si Agus, sudah sampai di rumahnya Mak Warti. Dan mereka berdua menceritakan kepada Mak Warti semua apa yang mereka alami di hutan sana. Dan ternyata setelah mereka berdua susah payah panjang lebar menceritakan semuanya kepada Mak Warti, ternyata Mak Warti ini nggak bersedia menemani mereka ke dalam hutan sana. Akhirnya bertambahlah kepanikan mereka berdua ini. Makin panik mereka. Akhirnya si Ipul ini penasaran, apa alasan Mak Warti ini nggak mau masuk ke dalam hutan sana. Dan ternyata alasan Mak Warti nggak pernah mau masuk hutan itu lagi. Ternyata dulunya Mak Warti ini pernah mengalami nasib yang sama seperti mereka berdua ini. Dan Mak Warti ini pernah bersumpah janji untuk tidak lagi menginjakan kakinya ke dalam hutan tersebut. Itu semua dilakukan Mak Warti demi menyelamatkan temannya yang dulu diculik oleh suku Bunian. Dan apabila dilanggar sumpah itu, ancamannya adalah warga desa tersebut akan terkena wabah penyakit. Itulah kenapa Mak Warti nggak mau lagi menginjakan kakinya ke dalam hutan itu. Dan kemudian si Agus ini bertanya pada Mak Warti, bagaimana dulu cara Mak Warti bisa menyelamatkan temannya. Nah, setelah Agus bertanya seperti itu, alhamdulillah, akhirnya Mak Warti ini bersedia memberitahu bagaimana caranya bisa menyelamatkan Andre. Caranya, Mak Warti ini memerintahkan mereka berdua datang kembali ke hutan tersebut di hari Selasa. Tapi datangnya malam di jam 9. Mak Warti bilang seperti ini, masing-masing dari kalian peganglah jeruk purut satu persatu. Dan jeruk purutnya itu yang masih segar, yang baru dipetik. Dan pesan Mak Warti ini, jika sudah di dalam, apapun yang terjadi jangan pernah kalian lepas jeruk purut itu dari genggaman kalian. Dan Mak Warti ini memberikan sebuah mantra untuk dibacakan di lokasi di mana tempat Andre ini hilang. Saya akan bacakan mantranya, disclaimer tapi ya, mantra ini saya akan bacakan, tapi jangan pernah kalian praktekkan atau bacakan mantra ini jika kalian berada dalam hutan. Apalagi kalian berada di dalam hutan Sumatera, jangan pernah dicoba-coba guys. Jadi begini bunyi mantranya. Tabir malam, tabir sunyi. Wahai Bunian, penghuni alam yang tersembunyi. Jika takdir mengizinkan dan Sang Pencipta meridoi, perlihatkanlah jejakmu bukan untuk melukai. Datang tanpa murka, pergi tanpa luka. Sisakan hanya kisah saja untuk manusia. Begitulah kira-kira bunyi mantra. Nah, sudah beberapa hari berlalu, hari yang ditunggu-tunggu yaitu hari Selasa, jam 8 malam akhirnya mereka berangkat agar tiba di lokasi jam 9 malam. Dan dengan penuh harapan mereka melangkah dengan harapan bisa menemukan Andre ini kembali. Singkat cerita, akhirnya mereka tiba di lokasi di mana tempat Andre ini hilang. Dan sambil menggenggam jeruk purut itu, mereka berdua serempak membacakan mantra tadi. Sambil memejamkan mata, mereka terus-menerus membacakan mantra itu terus berulang-ulang. Nah, di saat mereka fokus membaca itu,
mereka berdua mulai mencium bau aneh dan terdengar suara musik seperti musik gamelan. Akhirnya perlahan mereka pelan-pelan membuka matanya dan mereka berdua akhirnya menyadari bahwa ini bukan dunia manusia lagi. Mereka merasakan tempat itu terasa dingin dan dada terasa sesak. Untuk sekedar bernapas pun berat dan tubuh pun terasa berat, seakan menggendong beban yang sangat berat. Dan mereka pun mulai berjalan sambil menggenggam jeruk purut tersebut dan menuju arah di mana suara musik seperti gamelan tadi. Setibanya mereka tiba di tempat suara itu, mereka kaget. Ternyata di situ ada sebuah pesta. Pestanya itu persis seperti pesta sebuah pernikahan. Dan mereka melihat di sekeliling, ternyata semuanya adalah suku Bunian. Kemudian mereka berdua ini memberanikan diri untuk mendekati kerumunan tersebut. Kerumunan di mana Bunian yang sedang berpesta. Tentu saja dengan harapan mereka berdua bisa menemukan Andre kembali. Ketika mereka berdua sudah mulai mendekat, semua mata suku Bunian itu tertuju pada mereka berdua. Ipul dan Agus ini mulai panik dong, karena semua suku Bunian ngeliatin mereka berdua. Dan si Ipul ini memberanikan diri untuk mencoba berdialog dengan orang suku Bunian ini. Tapi anehnya orang dari suku Bunian ini diam saja, seperti orang bisu. Di pikiran Agus dan Ipul ini, entah mereka yang nggak ngerti bahasa manusia, atau kita yang nggak ngerti cara bicara orang dari suku Bunian, atau bisa jadi manusia dan suku Bunian ini sudah beda alam, jadi tidak bisa saling berkomunikasi. Tapi apapun itu, target utama Ipul dan Agus ini adalah menemukan Andre. Dan benar saja, Ipul ini melihat di tengah-tengah kerumunan itu ada sosok Andre. Tapi saat itu keadaan Andre sedang tidak sadarkan diri. Ipul dan Agus pun mencoba untuk mendekati Andre. Pas sudah deket, Ipul bilang, Andre, bangun Andre. Karena Andre ini nggak bangun-bangun, Agus ini berinisiatif nih, mencongkel kulit jeruk nipis dengan kukunya. Dan hasil congkelannya itu diciumin ke hidungnya Andre. Dari situ bangunlah si Andre ini. Sadar dia, tapi dalam keadaan lemas. Dan seperti orang linglung. Dan akhirnya mereka berdua ini narik Andre dan pergi berlari sejauh mungkin. Dan alhamdulillahnya suku Bunian ini nggak ngejar mereka gitu. Terkesan seperti membiarkan saja. Nah, pas sudah mulai menjauh, mereka bertiga ini berhenti. Karena mungkin sudah mulai kecapean. Terus sambil mikir gimana caranya keluar dari alam suku Bunian ini. Nah, si Agus ini teringat sesuatu. Dia ingat ucapan Mak Warti. Jangan pernah lepaskan jeruk purut ini dari genggaman kalian. Terus si Ipul bilang, apa jangan-jangan kalau kita lepasin jeruk ini, kita bisa pulang ya? Kata Ipul. Ya nggak tahu juga, kata Agus. Apa kita coba aja ya? Akhirnya mereka berdua nekat untuk lepasin jeruk purut itu dari genggaman mereka. Dan benar saja, mereka berdua kembali lagi ke alam manusia. Hanya saja posisi mereka kembali tidak seperti apa yang diharapkan. Mereka berada di pohon yang sangat besar dan tinggi. Karena mereka bertiga panik, akhirnya mereka bertiga ini kehilangan keseimbangan dan akhirnya mereka terjatuh. Dan alhamdulillah mereka bertiga selamat. Hanya saja nasib mereka yang nggak bagus. Ipul dan Agus mengalami patah tulang di bagian kaki karena jatuh dari pohon yang sangat tinggi. Dan Andre tidak apa-apa. Hanya saja dia mengalami gangguan jiwa setelah apa yang terjadi di alam Bunian tadi. Dia lupa siapa dirinya. Dan jika diajak bicara, dia gagu. Kita doakan saja ya mereka bertiga semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, apapun itulah. Karena ya namanya nasib nggak ada yang tahu. Kita hanya bisa bersyukur dengan apa yang telah terjadi pada diri kita saat ini. Di akhir cerita ini saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Ini video pertama saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan share video ini kalau kalian suka. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.